Selamat datang di channel Berilah Dirimu Diselamatkan. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share video ini agar semakin banyak orang diberkati. Judul video kita adalah Taman Eden dan Jatuhnya Manusia ke Dalam Dosa. Mari kita mulai. Halo, salam jumpa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, dalam lindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Saya akan membagikan materi berkaitan dengan kebenaran hari ini yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Yaitu materi saya berkaitan dengan Taman Eden dan peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada video sebelumnya saya sudah membahas berkaitan dengan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Begitu luar biasanya Tuhan membuat alam ini, dan kita hari ini masih ada di tengah-tengah alam ini. Nah, saudara-saudara, bahwa Tuhan telah menciptakan bumi dengan segala isinya, begitu sempurna. Dan Tuhan membuat satu taman yang juga ditempatkan di dunia, di bumi ini, yang namanya Taman Eden. Nah, untuk apa Tuhan membuat Taman Eden? Itu adalah suatu tempat di mana Tuhan menempatkan manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Ya, segambar dengan Dia, serupa dengan Dia. Sehingga Taman Eden adalah merupakan satu tempat di mana Tuhan dan manusia berjumpa, bersekutu dengan intim. Ibarat seorang ayah dengan seorang anak yang ia kasihi. Begitu mesra antara Tuhan dan manusia pada waktu ia ada di Taman Eden. Nah, saudara-saudara, di Taman Eden itu diciptakan atau ada ditumbuhkan oleh Tuhan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang berbuah. Dan Tuhan mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Dan Tuhan juga menempatkan di taman itu ada dua pohon yang luar biasa, yang eksklusif memang. Yaitu pertama adalah pohon kehidupan, dan yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, Tuhan memberikan perintah yang sederhana, yakni semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Itu firman Tuhan kepada manusia. Dan tentang pohon kehidupan, dalam kitab kehidupan tidak dicatat apakah manusia makan atau tidak. Itu adalah merupakan hak masing-masing manusia nantinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia hidup bersekutu dengan Tuhan dengan, saya sudah ceritakan tadi, pohon yang ada, pohon pengetahuan yang baik, dan pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu. Nah, bagaimana akhirnya manusia itu sebenarnya kalau melihat waktu dia hidup di Taman Eden dengan Tuhan? Kita tidak mendapat informasi di dalam buku kehidupan apakah manusia sudah hidup berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun sebelumnya. Kita tidak menemukan itu dalam Alkitab. Karena pada posisi manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia itu sebenarnya kekal adanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan membahas bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa ada dosa yang kita kenal sekarang? Sehingga ada kematian. Bahkan di dalam segala pengajaran agama, masing-masing agama mengajarkan tentang
ada sorga, ada neraka. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengetahui dulu kenapa manusia harus mati. Itu adalah berawal dari manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana peristiwanya? Saya mau menjelaskan demikian. Bahwa manusia sudah hidup bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Dan pada saat tertentu, iblis kemudian datang untuk menjumpai manusia. Nah, siapa iblis itu? Nanti kita akan membahasnya pada video berikutnya. Yang pasti bahwa iblis itu adalah dulunya malaikat Tuhan di sorga. Kemudian dia memberontak kepada Tuhan. Ia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Akhirnya di dalam pertempuran dan ia kalah dan terbuang dari sorga. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sorga itu adalah tahta Allah dan kehidupan yang kudus di sana masih terjadi. Dan bumi ini diberikan kepada manusia untuk dikelola. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedangkan iblis dia tidak memiliki tempat di mana. Jadi dia tergentayangan, ya, tidak ada di bumi, tidak memiliki tempat lagi di sorga. Nah, karena itu iblis ingin menjatuhkan manusia ke dalam dosa, sehingga bumi itu akan menjadi tempat tahtanya iblis. Nah, karena itu saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh iblis? Maka iblis menjumpai manusia. Dan perlu dicatat bahwa iblis itu adalah roh. Sedangkan kita manusia adalah daging. Fisik ya. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah banyak mendengar, kita banyak belajar di SMP, SMA, bahwa kita dapat mendengar bunyi apabila ada getaran suatu benda. Jadi bunyi adalah getaran suatu benda. Telinga kita ini bisa mendengar kalau ada bunyi. Nah, kalau misalnya roh itu berbicara kepada kita, yang mana iblis adalah roh, kita tidak dapat mendengar suaranya. Kenapa? Karena kita adalah daging. Kita hanya bisa mendengar, telinga kita bisa mendengar kalau ada suara atau bunyi di mana benda yang bergetar. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, iblis berusaha untuk memiliki tubuh fisik di tengah-tengah dunia ini dalam rangka berinteraksi dengan manusia. Sehingga iblis mengambil tubuh si ular. Karena dicatat di dalam Alkitab bahwa ular adalah merupakan binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan. Iblis mengambil itu, memasuki ular. Sehingga iblis memiliki tubuh di dunia ini, tubuh fisik untuk boleh berinteraksi dengan manusia. Nah, saudara-saudara, akhirnya iblis yang sudah ada di dalam ular itu kemudian menjumpai manusia. Nah, terjadi interaksi antara iblis dan manusia. Nah, interaksinya ini adalah berkaitan dengan keinginan iblis untuk bagaimana dapat menjatuhkan manusia melawan Allah. Karena itu iblis berusaha untuk mengambil firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai alat agar manusia dapat jatuh dan melawan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iblis datang kepada manusia dengan berkata, "Tentulah semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan?" Saudara-saudara, ini perhatikan kalimat firman Tuhan yang disampaikan oleh iblis dengan berkata, "Tentulah Tuhan berfirman kepadamu bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan?" Padahal kalau kita melihat dari perintah Tuhan yang pertama, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, tidak boleh kau makan buahnya. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Pasti akan mati, saudara-saudara. Nah, karena itu begitu
iblis menyampaikan firman Tuhan yang sudah dimodifikasi. Firman Tuhan yang sudah dipelintir begitu rupa. Firman Tuhan yang sudah diputarbalikkan. Dia sampaikan kepada perempuan Hawa. Waktu iblis berkata, tentulah Allah berfirman kepadamu, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Akhirnya perempuan itu membantah iblis dengan berkata, oh tidak demikian. Kamu salah dengan firman Tuhan itu. Yang benar adalah semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan. Sebab pada waktu kami makan, kami akan mati. Nah, saudara-saudara, iblis tidak putus asa. Kemudian dia lagi berusaha untuk menyatukan manusia dengan berkata, tidak demikian adanya. Sebab Allah tahu pada waktu kamu memakannya, engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Matamu akan terbuka. Bayangkan saudara-saudara, tawaran iblis ini adalah sebuah kebohongan yang disampaikan kepada manusia dengan memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Bahwa engkau akan menjadi sama seperti Allah. Siapa sih tidak suka seperti Allah? Ya. Karena iblis juga terusir dari sorga, karena dia juga ingin menjadi sama seperti Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya perempuan ini ketika mendengar tawaran iblis, ya, menjadi bingung. Gitu. Kenapa? Karena dia diperhadapkan dengan dua informasi yang berbeda. Informasi yang pertama dari Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mati jika makan buah ini. Tetapi informasi yang kedua dari pihak iblis yang adalah pembohong itu dengan berkata, engkau tidak akan mati. Sekali-kali engkau tidak akan mati. Malah engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Matamu akan terbuka. Tentu ini adalah merupakan tawaran yang sangat menggiurkan, saudara. Ya. Nah, karena itu perempuan ini mendapat dua informasi yang berbeda dan akhirnya dia menjadi bingung. Tetapi pertimbangannya terjadi. Dia berpikir, ya juga ya. Jangan sampai lawan bicara saya ini yang benar. Bahwa kalau saya makan, jangan-jangan saya jadi Tuhan. Ya, punya kekuasaan seperti Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan mata saya terbuka. Tentu ada hal-hal lain, hal-hal ajaib yang bisa saya lihat. Wah, saya kira ini adalah sesuatu yang menggiurkan bagi manusia, saudara-saudara. Padahal itu adalah sebuah kebohongan. Nah, akhirnya saudara-saudara, ketika dia sudah mempertimbangkan dua pendapat yang berbeda, firman Tuhan dan perkataan iblis, akhirnya manusia mengalami peralihan keyakinan. Mengalami peralihan kepercayaan. Yang dulunya dia sangat yakin dengan firman Tuhan. Yang dulunya dia sangat percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan. Yang dulunya dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwanya, entero saudara-saudara, mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Tetapi sekarang ketika ia mendengar bujukan iblis, dia sudah mengalami peralihan keyakinan. Dia lebih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan. Mungkin manusia berpikir begini, jangan-jangan Tuhan itu menyembunyikan sesuatu kepada saya. Jangan-jangan Tuhan itu berbohong kepada saya tentang pohon ini. Katanya saya akan mati. Tapi iblis mengatakan saya akan seperti Allah. Bayangkan perbedaannya saudara-saudara. Di sini akan mati kalau makan, di sini kalau makan jadi Tuhan. Wah, tentu ini sesuatu yang seperti langit dan bumi perbedaannya.
Nah, sehingga karena sudah terjadi pergeseran keyakinan, maka akhirnya manusia mengambil keputusan untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dengan melanggar firman Tuhan. Karena dia sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan Allah, tetapi dia percaya kepada kebohongan si penggoda. Nah, akhirnya saudara-saudara yang terkasih, manusia jatuh ke dalam dosa. Kemuliaan Allah di dalam dirinya hilang. Cahaya kemuliaan Allah hilang dalam dirinya. Hubungan Tuhan dengan manusia sudah rusak karena dosa. Dan manusia harus mengalami kematian sebab ia telah melanggar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah apakah setelah manusia makan buah itu ia mati? Ternyata tidak. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan berkata jika engkau makan engkau akan mati. Tetapi pada saat manusia memakannya, apakah dia mati? Ternyata tidak. Apakah Tuhan berbohong tentang hal tersebut? Tidak, saudara-saudara dikasih Tuhan. Sebenarnya ketika manusia itu sudah terpisah dari Tuhan karena dosa, di situ sebenarnya manusia sudah mati. Jadi seperti contoh, kalau kita misalnya akan memotong dahan pohon ya. Dahan pohon itu kita potong, pada saat kita potong nampaknya ya, daun-daun dari dahan yang terpotong itu dengan daun yang masih hidup kelihatannya sama. Tetapi saudara pasti tahu bahwa yang dipotong itu udah mati gitu. Mungkin dia masih butuh waktu beberapa hari baru dia layu dan kering. Akhirnya menjadi kayu api, dibuang dan dibakar, saudara-saudara. Demikian juga dengan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Nampaknya hidup, tapi dia mati. Demikian juga dengan kehidupan sekarang manusia ya. Orang yang sudah dipulihkan dengan Tuhan, dia sebenarnya hidup. Dan orang yang belum dipulihkan dengan Tuhan, dia mati. Tapi nampaknya sama. Ya kan? Demikian saudara-saudara yang kasih. Jadi Tuhan tidak berbohong tentang kematian. Karena ternyata memang Adam itu nanti mati 930 tahun. Hampir 1000 tahun baru dia mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya dalam peristiwa kejatuhan manusia ini, apa yang terjadi? Di suatu hari yang sejuk, maka Tuhan datang ke taman itu untuk berjumpa dengan manusia. Untuk bersekutu dengan manusia. Ya. Nah, kemudian Tuhan datang dan Adam Hawa mendengar langkah Tuhan di Taman Eden. Sehingga Adam dan Hawa menyemat pohon ara, membuat cawat, kemudian dia bersembunyi. Dia bersembunyi, saudara yang terkasih. Nah, setelah dia bersembunyi, Tuhan Allah mencari manusia. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam, Adam, di mana engkau? Sekarang pertanyaannya saudara, apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam? Padahal dia adalah merupakan Allah yang maha tahu? Tidak demikian. Jadi ketika Allah bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Sebenarnya Tuhan sedang meminta pertanggungjawaban dari Adam tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tetapi Adam bersembunyi. Sekali lagi saudara, Tuhan ingin pertanggungjawaban dari manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Kejujuran Adam dibutuhkan Tuhan. Tetapi justru Adam dan Hawa bersembunyi. Setelah Tuhan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam berkata dari semak belukar, ia berkata, Tuhan, aku bersembunyi, sebab aku telanjang. Lalu Tuhan bertanya yang kedua, siapakah yang mengatakan bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang aku larang engkau makan itu? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya Adam berjumpa dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pada waktu Tuhan menanyakan hal tersebut, Adam kemudian tidak mengaku salah di hadapan Tuhan,
tidak mengaku tentang apa yang telah dilakukan melanggar firman Tuhan, justru dia menyalahkan Tuhan dan wanita. Atau dia menyalahkan pihak lain terhadap kegagalannya, kejatuhannya ke dalam dosa. Adam berkata, perempuan yang engkau tempatkan. Ada dua yang salah menurut Adam, perempuan dan Tuhan Allah yang menempatkan perempuan itu di sisinya. Ia berkata bahwa perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi itu sehingga ku makan. Saudara-saudara, sekali lagi, manusia dari awal kecenderungannya ketika dia mengalami masalah hidup, ketika dia mengalami pelanggaran terhadap firman Tuhan, dia selalu mencari kambing hitam. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan akhirnya bertanya kepada perempuan, kepada Hawa, apa yang telah engkau lakukan ini? Nah, perempuan ini juga melakukan hal yang sama. Ia tidak mengaku bahwa dia salah, tetapi dia menyalahkan pihak lain dengan berkata, ular yang memperdaya aku sehingga ku makan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah bertanya kepada Adam. Tuhan sudah bertanya kepada Hawa. Kenapa Tuhan tidak bertanya kepada iblis? Tuhan tidak mungkin bertanya kepada ular, karena ular itu binatang saja. Tetapi sebenarnya ular itu diboncengi oleh iblis. Jadi yang bertanggung jawab dari peristiwa ini adalah iblis. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak menanyakan lagi kepada iblis apa yang kau buat? Jawabannya adalah saudara-saudara, karena iblis itu punya pengetahuan yang sempurna tentang Allah. Karena iblis itu memiliki pengetahuan yang sempurna tentang firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak bertanya lagi kepada iblis, tetapi Tuhan hanya perlu menghukum dia. Nah, akhirnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada iblis, karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau dari segala binatang, dan dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi perhatikan saudara-saudara yang terkasih, hukuman yang diberikan kepada iblis adalah mengutuk dia. Kutukan yang diberikan kepada iblis langsung kepada pribadinya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa pemahaman yang mengatakan bahwa iblis itu bisa bertobat. Ya, setan itu bisa ditobatkan oleh manusia. Apa benar? Tidak. Sebab apa? Karena Tuhan sudah mengutuknya. Tidak mungkin yang dikutuk oleh Tuhan, ya, kemudian dia bertobat. Karena dia dikutuk sebab ia memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Allah dan firman-Nya. Nah, karena itu saudara, ada yang dikatakan jin itu ada dua macam. Ada jin baik, ada jin jahat. Jin baik itu adalah setan yang sudah bertobat. Tidak benar, saudara. Tidak alkitabiah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan mengutuk iblis, kemudian dia menghukum manusia. Pertama dia hukum perempuan dengan berkata, karena engkau mendengarkan perkataan iblis, maka aku akan membuat engkau menderita banyak kesakitan pada saat engkau melahirkan anakmu. Nah, karena itu kalau wanita itu sekarang mengandung dan akan melahirkan anak, saudara, itu berada di antara hidup dan mati, ya. Sakitnya luar biasa tentu ya, karena saya tidak merasakan, tapi itu tercatat dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa saja wanita itu berpikir, saya harus menghindari hukuman Tuhan ini dengan tidak mau kawin, dengan tidak mau punya anak, ya tak? Tetapi itu ada firman lanjutan berkata, tetapi engkau akan birahi terhadap suamimu. Karena itu manusia, perempuan yang menikah, ada anak dan pasti akan merasakan hukuman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, kemudian kepada Adam, Tuhan menghukum juga dia. Dengan berkata bahwa terkutuklah tanah karena engkau. Perhatikan baik-baik saudara-saudara yang terkasih. Tadi kutukan iblis, ya, kutukan Tuhan Allah kepada iblis, itu langsung kepada pribadinya. Tetapi pada waktu Tuhan mengutuk Adam, ia berkata, terkutuklah tanah karena engkau.
Tuhan tidak mengutuk Adam secara langsung kepada pribadi. Kenapa saudara-saudara? Karena manusia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, dipulihkan, untuk menjadi kembali sebagai citra Allah, untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, manusia ini masih punya kesempatan untuk bertobat. Sebab apa? Sebab pengetahuan manusia tentang Allah tidak sempurna. Dan yang kedua, sebab pengetahuan manusia tentang firman-Nya tidak sempurna. Karena itu kemarahan Tuhan, murka Tuhan kepada manusia. Ia mengutuk tanah karena Adam. Nah, saudara terkasih, bisa saja kan Tuhan kemudian berpikir, musnahkan saja Adam dan Hawa yang sudah berdosa itu. Setelah itu kita bentuk aja lagi manusia dari tanah, ganti kepada Adam dan Hawa. Ya. Itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengutuk tanah. Lebih parah lagi kalau misalnya dari tanah yang terkutuk dibuat Adam yang baru. Ya. Jadi itu sudah dirancang demikian oleh Tuhan, sehingga satu kali Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia, proses akan berlanjut terus menerus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saat ini ada hal yang lain ya, yang dikatakan kepada Adam. Dia katakan bahwa tanah di mana engkau berada tidak akan memberi hasilnya dengan maksimal. Tidak seperti sebelum dia hidup dalam kebenaran. Ketika hidup dalam dosa, maka tanah yang terkutuk itu tidak akan memberi hasil dengan sempurna. Tetapi engkau akan berpeluh untuk mencari rezekimu, akan berkeringat untuk menghidupi, untuk cari makan. Ya. Karena apa? Karena tanah itu akan menghasilkan rumput, duri, dan jerami. Itu kutukan. Dan sampai sekarang saudara, kutukan itu masih terasa. Ya. Hukuman Tuhan terhadap Adam kita wariskan. Dan terus mengalami kesusahan sampai sekarang. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, selanjutnya daripada peristiwa itu tidak selesai sampai begitu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang sudah menjadikan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Dia, yang mana Tuhan juga merancang sesuatu yang besar terhadap dunia ini, terhadap manusia ini, dengan kejatuhannya ke dalam dosa, maka seluruh rencana Tuhan itu sudah ambruk. Sudah ambruk semuanya. Ya. Sudah gagal pada saat itu. Sebab manusia gagal untuk menjalankan tugas yang diberikan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Tuhan Allah tidak lagi memiliki kekuatan untuk memulihkan keadaan manusia? Untuk memulihkan keadaan daripada alam ini? Tentu punya. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih, perhatikan baik-baik apa yang dilakukan Allah selanjutnya terhadap peristiwa ini. Kemudian Tuhan berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, antara iblis dan perempuan. Perhatikan saudara yang terkasih, Tuhan telah mengadakan permusuhan yang kekal. Artinya manusia dengan iblis tidak mungkin bersahabat. Walaupun ada manusia yang bersahabat dengan setan, itu karena kebodohannya. Tetapi setan tahu, iblis tahu bahwa musuhnya adalah manusia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan telah mengutuk hubungan manusia dengan iblis dengan berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, Tuhan bicara tentang apa? Tuhan bernubuat tentang apa? Nah, ini saya mau jelaskan saudara terkasih. Bahwa kalau melihat ini Adam sudah gagal. Makanya Tuhan tidak menyebut lagi Adam dalam nubuat ini. Karena Adam itu sudah didiskualifikasi. Tidak lagi dilibatkan karena sudah gagal. Tetapi Tuhan membuat perkara antara perempuan dan iblis untuk menyelesaikan dan memulihkan keadaan manusia itu sendiri. Nah, karena itu pertama dilakukan itu tadi. Aku mengadakan permusuhan.
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Nah, apa itu kepala? Jadi yang dinubuatkan oleh Tuhan Allah pada saat manusia jatuh ke dalam dosa adalah akan datang seorang juru selamat dunia. Itulah Kristus. Sekali lagi saudara, keturunan perempuan itu yang dinubuatkan Tuhan Allah. Tuhan berbicara tentang anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perempuan Maria, perawan. Ya. Karena itu pada waktu Tuhan melahirkan, mengandung Maria dan akan melahirkan, lewat malaikat Tuhan memerintahkan, "Endahlah engkau menamakan dia Yesus. Anak ini akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa sekali ya. Nah karena itu, apakah manusia akan dapat mengalahkan setan? Tidak bisa. Adam aja udah gagal, apalagi kita yang hidup dalam dosa. Jadi manusia tidak mungkin mengalahkan iblis. Hanya manusia yang dari Tuhan, hanya Tuhan Allah yang datang sebagai manusia, yang memungkinkan peristiwa bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Nah karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka nas Alkitab berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Jadi pada saat Yesus bangkit, disitulah tergenapi nubuat Tuhan pada saat manusia jatuh dalam dosa, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kita di abad ini hidup bisa menyaksikan peristiwa penggenapan itu. Kita hidup di abad ini penuh sebenarnya dengan sukacita, karena kita sudah ada pada penggenapan itu. Yesus Kristus sudah datang. Juru selamat manusia sudah datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus itu bukan saja Tuhannya orang Kristen, tetapi orang Kristenlah yang duluan mengenal Yesus. Sekali lagi saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya seluruh manusia. Cuma sekarang yang duluan kenal Tuhan Yesus adalah orang-orang Kristen. Nah karena itu saudara, dinubuatkan oleh Tuhan Allah kepada Abraham dengan berkata, "Lewat keturunanmu lah seluruh bangsa di bumi akan menerima berkat." Yang dimaksud dengan berkat itu adalah berkat keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut, bahwa keturunan iblis akan meremukkan tumit perempuan dan turunannya. Apa maksudnya saudara? Tumit itu ya adalah kaki kan, bagian tumpuan. Jadi tumit itu tumpuan perjalanan. Saya pernah juga mengalami sakit kaki ya, kebetulan di tumit ya, memang setengah mati sakitnya. Apalagi dia remuk, tidak bisa jalan saudara-saudara. Nah karena itu sekarang berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kita harus mencari firman kebenaran, agar supaya perjalanan hidup kita tidak akan dihancurkan oleh setan. Karena selama hidup manusia di dunia, iblis akan terus mencari jalan untuk menghancurkan perjalanan hidup Anda. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, maka disitulah iblis dikalahkan. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara bersuka cita hari ini berjumpa dengan ulasan saya berkaitan dengan ini. Tuhan itu datang ke tengah-tengah dunia kepada milik kepunyaannya. Karena itu dalam kitab Injil Yohanes dikatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Tetapi setiap orang yang menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, syarat kita untuk dipulihkan, untuk menjadi seperti anak Allah, harus percaya kepada Kristus. Bersyukur hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan. Dari mana Yesus itu? Bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi Dialah firman yang menjadi manusia, yang adalah juru selamat kita semua.
Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mudah-mudahan informasi ini, ya, materi saya ini, ulasan saya ini akan dapat menolong saudara-saudara untuk mengambil keputusan yang benar bahwa Kristus Yesus datang untuk saudara, untuk menyelamatkan saudara, untuk memulihkan keadaan saudara dengan Tuhan Allah, untuk membawa saudara ke sorga. Demikianlah video saya. Semoga saudara-saudara diberkati lewat pelayanan yang singkat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.